Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 17 April 2020 hari Jumat, kita diajak untuk merenungkan sisi aspek lain dari Paskah, kebangkitan Yesus. Para rasul kecewa, putus asa, sedih, marah mungkin juga. Dan mereka kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Petrus bersama teman-temannya mengajak mereka untuk kembali sebagai seorang nelayan. Seperti harapan mereka runtuh, ya udahlah kita kembali pulang, seperti itu. Dan di Galilea itulah maka kita lihat, perhatikan bahwa Yesus memanggil mereka. Dan Yesus sekarang mau datang pada mereka. Dan ketika mereka sedang pulang kembali dan menjala ikan, ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ikan yang mereka jala. Meski kita tahu mereka adalah orang-orang yang ahli dalam mendapatkan ikan, karena mereka nelayan. Lalu ketika mereka tidak mendapat apa-apa, lalu apa yang terjadi? Lalu dikatakan bahwa Yesus tampil di situ. Hai anak-anakku, adakah kamu punya lauk pauk? Tidak ada. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Sepanjang malam mereka mencari, dan Yesus bertanya, kamu punya lauk enggak? Enggak punya. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ratusan ikan, begitu luar biasa. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus sebagai pemimpin? Itu Tuhan. Sekali lagi dalam Paskah ini mereka menyebut itu Tuhan. Karena mereka punya memori, punya kenangan bahwa Yesus sudah ketika mereka bersama para rasul sudah menciptakan, sudah membuat banyak mujizat, termasuk pergandaan ikan, pergandaan roti, dan mendapatkan ikan yang banyak. Jadi kenangan mereka akan masa lalu pasti itu Tuhan, dan mereka tahu kenal itu. Ya. Nah, ada yang menarik lagi adalah bahwa ketika mereka sudah sampai di daratan, lalu apa yang terjadi? Mereka melihat, tadi Yesus bertanya kan, kamu punya lauk pauk? Nggak punya. Tapi ketika mereka sampai di darat, mereka melihat Yesus sedang membakar roti dan ikan. Menarik sekali. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Menarik, saudara. Kenapa menarik? Yesus tadi bertanya, ada lauk pauk? Nggak ada. Dan ikan itu belum sampai ke tempat Yesus. Karena Yesus bertanya, berapa jumlah ikan? 153 mereka. Dan Yesus sedang membakar roti dan membakar ikan. Dan ini penting bagi kita. Penting bagi kita, kenapa? Roti dan ikan itu dari mana? Yesus sendiri yang mengadakan. Dan apa yang didapat oleh ikan-ikan oleh para rasul itu, oleh Petrus dan teman-teman, itu menambah. Ya, menambah makanan yang mereka butuhkan. Tetapi ikan dan roti tidak berasal dari mereka, tapi dari Yesus. Ini penting sekali, saudara, kalau kita memahami makna Ekaristi. Meskipun roti kecil seperti itu, hosti kecil itu, ya, maka ketika imam dengan konsekrasinya tadi itu, ya, konsekrasi, ini tubuhku, ini darahku, dan itu yakin gereja Katolik, kita semua yakin itu tubuh dan darah Yesus, bukan simbol. Gereja Kristen menganggap itu simbol, bukan presensia Dei. Kehadiran Tuhan di situ nyata. Dan itu bukan hanya menjadi
bukan lagi menjadi roti, tapi menjadi tubuh, sakramen. Maka bagi kita orang Katolik, ya, suatu tabu, suatu sakrilegi, dosa ketika kita katakanlah menyia-nyiakan roti yang sudah dikonsakril. Maka tidak semua orang bisa. Orang yang dibaptis, dan dibaptis pun ketika mereka sudah menerima komuni pertama. Tidak bisa setiap orang mendapatkan itu. Ya, harus orang beriman, harus orang percaya, karena menerima tubuh Kristus dengan hormat. Karena itu lagi, sekali lagi, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mengadakan itu. Dan Tuhan mengadakan itu dalam hari Kamis Putih, ketika dalam perjamuan terakhir, Yesus yang memegang peranan. Dia mengatakan, ini bukan roti perjanjian lama, tapi ini tubuhku, ini darahku. Ya, tubuh dan darah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi bacaan Injil hari ini sungguh merupakan suatu kekayaan, ya, dan selalu berpusat kepada Ekaristi. Maka sungguh kita orang Katolik sangat beruntung, sangat graceful gitu loh. Kita diberi anugerah yang tak terhingga. Tuhan mau datang kepada kita, hadir dalam diri kita, tinggal dalam diri kita, menjadi bagian hidup kita. Allah pencipta, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus dalam kesatuan dengan Bapa dan kesatuan dengan Roh Kudus, yang menciptakan segala-galanya, ia mau tinggal di dalam hatiku, dalam hati Anda. Coba bayangkan, itu saja. Anda renungkan hari ini, ya, saat seperti itu, Tuhan yang luar biasa itu mau tinggal dalam hatiku. Berdosa, dan Dia pencipta, Dia penyelamat, mau tinggal di sini. Coba kita renungkan itu. Betapa, dan itu dikatakan oleh Teresa Avila ketika dia mengajarkan tentang doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang ada di surga, ada dalam hati kita yang lemah dan berdosa ini. Itu mengandaikan, maka bagaimana puritas cordis, kemurnian hati, hidup, ya, yang murni, yang bersih, di mana hati kita berdosa ini. Maka kita perlu mengolah, perlu berjuang, dan perlu mohon supaya Tuhan sendiri yang membersihkan hati kita, hati Anda dan hati saya. Kita tidak mungkin, dan tidak, dalam tanda petik kalau saya katakan jujur, tidak mungkin sendiri saya bisa melakukan pemurnian diri tanpa campur tangan Tuhan. Maka kenapa Tuhan mau datang? Supaya kita mendengarkan Dia dan bersama Dia. Sekali lagi, bersama Yesus. Karya keselamatan itu yang dilakukan oleh darah Yesus. Sekali lagi, darah Yesus, manusia, darah Allah, dipersembahkan, yang mau menebus kita, yang berkenan kepada Allah. Maka kalau Anda perhatikan, ikut kerahiman ilahi berpusat pada darah Yesus, darah dan air yang telah memancar dari hati kudus Yesus, menyelamatkan darah dan air. Dan itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru sampai. Jadi kita harus sadar sungguh, kita harus berdarah, dalam tanda petik, dalam artian yang lain, kita juga harus berdarah. Kita harus berjuang, jatuh dan bangun, gelisah, kering, bosan, jenuh, itu arti berdarah-darah. Seperti kalau misalnya gandum harus diinjak-injak, berjuang sungguh-sungguh. Seperti anggur juga harus diinjak, dulu diinjak-injak, supaya menghasilkan. Dan itulah simbol hidup kita. Jadi menjadi Katolik harus menganggul salib, betul kata Yesus, dan memang sungguh-sungguh begitu. Tidak segampang, tidak instan, dan tidak bisa enak saja kita kemudian mengikuti Yesus tanpa penderitaan. Tidak bisa, tak mungkin. Tapi justru penderitaan itu membawa bahagia. Aku bahagia dalam derita. Kata-kata Beatus Bransma yang dia ditahan di kamp tahanan penjara Nazi yang begitu mengerikan. Aku bahagia dalam derita. Saudara, banggalah kita sebagai orang Katolik.
Banggalah kita bahwa kita menerima tubuh Yesus. Tapi kita harus berjuang terus-menerus, harus berjuang. Perjuangan itu harus terus-menerus kita lakukan. Jadi bukan hanya kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengerjakan yang terbesar dalam hidup kita, kita bersyukur, tapi juga kita mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban, membuat hati kita menjadi baik. Dan kita dipanggil untuk mewartakan kemanapun. Karunia yang telah kuterima dengan begitu indah itu kubagikan kepada orang lain. Maka mari saudaraku yang terkasih, apa yang mungkin secara konkret yang bisa kita lakukan apa? Mari, di coronavirus ini kita tidak dapat menerima tubuh Kristus secara sakramental, tetapi secara batiniah. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Karena itu merupakan rahmat juga bahwa kita ternyata rindu. Tetapi yang saya mau katakan, kita tidak hanya rindu, tetapi harus mengubah mindset kita. Jangan sampai nanti Ekaristi hanya sekedar rutin, sekedar kewajiban, ya datang kemari, tapi tidak mendapatkan sesuatu makna. Justru ini pembelajaran yang paling berharga. Ya, selama beberapa waktu ini kita dihajar, kita dibimbing, kita diberi pencerahan, kita diberi penjelasan. Itu Tuhan yang kuterima, yang kupanggil, yang mau ku makan itu. Ya. Seperti itu. Maka saudaraku terkasih, mari semoga Anda dan saya semakin memahami lebih dalam makna dari Ekaristi yang setiap minggu nanti kita terima dan sekarang belum dapat kita terima kembali. Ya, jangan takut, justru Tuhan mengajak kita untuk memahami lebih dalam makna Ekaristi. Pemahaman-pemahaman, karena kita juga butuh pemahaman, tidak hanya kita gitu aja menerima begitu saja, tapi dengan pemahaman, dengan kontemplasi, dengan meditasi, dan kita sujud menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan, dan mengalami Tuhan yang hadir, yang tinggal. Semoga Anda dan saya, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Anda yang sakit diberkati oleh kasih karunia Allah yang melimpah. Berkat Tuhan dan darah Kristus menebus Anda dan saya dalam nama Bapa dan Putra